Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa TVRI, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berendo. Nah, kita mau menyambung bahasan kita tadi, yaitu mengenai program studi ya. Mungkin saya mau ke Bapak Yus Rizal terlebih dahulu, mengenai program studi yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka seperti apa, Pak? Kita memiliki 47 program studi yang ada. Itu berasal dari 4 fakultas yang ada. Dan masing-masing itu memiliki kekhasan sendiri. Ya, terutama di Bengkulu sendiri, memang dari 47 itu ada beberapa yang mungkin tidak ada minatnya. Bisa jadi itu karena kebutuhan masyarakat Bengkulu sendiri. Nah, tetapi secara umum bahwa penyediaan prodi yang ada itu juga disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dari pengguna nantinya, gitu ya. Nah, pemanfaatan dari kami sendiri sebagai sebuah cabang gitu ya, sebagai perpanjangan tangan dari UT Pusat juga selalu melakukan promosi gitu ya, penjelasan kepada masyarakat bahwa ini loh prodi-prodi kita dengan akreditasi yang sudah dimiliki, sehingga itu akan menjadi preference sendiri bagi mereka untuk menentukan prodi mana yang mereka inginkan. Jadi nanti bisa diakses informasinya melalui laman website? Ya, mungkin? kita punya media sosial, website, ya, Instagram dan sebagainya. Termasuk juga kita masih ada brosur-brosur yang mereka bisa lihat, ya gitu. Jadi informasi-informasi ini juga mereka bisa dapatkan langsung di daerah melalui sentra layanan UT yang ada tersebar. Ya, sekarang ini ada 9.600 mahasiswa UT dengan sebaran di 9 kabupaten dan 1 kota Bengkulu. Oke, jadi memang disesuaikan dengan keinginan masyarakat ya? Ya. Memang keadaan dari prodi atau program studi yang ditawarkan oleh UT sendiri. Mungkin saya mau ke Prof. Ali juga, karena kita memang menyesuaikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Yus Rizal tadi, apakah kedepannya memang melihat kondisi ya Pak? Ya. Apakah memang kedepannya akan ada program studi tambahan baru, atau memang apa nih yang mungkin Bapak Profesor lihat yang menjadi keinginan dari masyarakat Bengkulu dalam program studi untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi seperti apa? Baik, Mas Mikram. Secara nasional dan dunia, karena mahasiswa kita juga ada di dunia ya. Saat ini ada di 56 negara ya, di luar negeri. Kemudian ada di 515 kabupaten kota di Indonesia. Kita memiliki, tadi disampaikan oleh Pak Direktur, 47 prodi. Nah, 47 prodi itu terdiri atas 3 level. Yang pertama adalah vokasi. Vokasi kita punya 2 prodi ya. Kemudian S1 itu kita punya 39 prodi. Kemudian pasca terdiri dari S2 kita punya 6 dan 2 S3. Nah, sementara ini dipandang cukup menjawab kebutuhan masyarakat. Namun dalam perencanaan ke depan dan beberapa waktu yang akan datang, kita akan buka prodi lebih kurang bahkan lebih dari 20 prodi baru yang kita rencanakan untuk dibuka mulai dari tahun 2025 sampai 2027. Kita akan buka sesuai minat seperti ya, misalkan kalau dari Fakultas Ekonomi Bisnis akan meluncurkan prodi entrepreneurship, magister akuntansi misalkan. Kemudian di prodi di Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu ada prodi desain komunikasi visual misalkan gitu. Kemudian di FST kita meluncurkan prodi data science misalkan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kemudian di FKIP kita meluncurkan prodi keguruan pre-service gitu. Nah, sehingga sekarang ini kan ternyata kebutuhan guru masih terus berkembang ya. Dan tidak cukup kalau dicukupi dengan in-service, ini dibuka juga. Dan ternyata saat ini peminatnya luar biasa. Nah ini kan kata kuncinya seperti itu. Selain juga kita buka prodi tidak tidak asal buka, Mas, harus dihitung juga visibility secara ekonominya, visibility secara operasionalnya dan seterusnya. Ini kan investasi ya. Dan kita tidak akan pernah lelah untuk investasi bagi kemajuan bangsa kita.
Ya, berbicara juga soal standar dunia tadi Pak, karena kita mendengar juga bahwasanya UT ini juga ada di luar negeri. Ya. Terintegrasinya seperti apa? Apakah memang punya standar yang sama ataupun juga program studi yang ditawarkan di luar juga menyesuaikan dengan lokasi di mana kampus berada? Pada prinsipnya 47 prodi itu ditawarkan di seluruh dunia. Namun penyelenggaraan masing-masing UT daerah disesuaikan dengan kapasitas dan kesanggupan termasuk minat dari wilayah daerah kerja itu sendiri. Gitu. Misalkan disampaikan Pak Dik tadi, Bengkulu pada prinsipnya buka 47 prodi, tapi ada beberapa prodi yang ternyata tidak di sini tidak diminati oleh masyarakat sini, nggak ada masalah. Termasuk di luar negeri. Di luar negeri juga semua ditawarkan gitu. Dan sistemnya bagaimana? Karena kita kan sudah menggunakan platform digital juga, sehingga mahasiswa luar negeri kita saat ini hampir 100% itu sudah menggunakan modusnya sudah online. Jadi lebih ringan. Ujiannya bahkan lebih canggih yang di dalam kita. Mereka menggunakan online proctoring, ujian mereka dari rumah sendiri, bisa sambil masak-masak ujian gitu ya. Di rumahnya gitu ya. Dan kita cukup awasi dari sini dengan monitor kita secara teknologi, mereka bisa selesai. Gitu. Oke, jadi menarik ya Pak, memang bisa menyesuaikan fleksibilitas dari mahasiswa itu sendiri. Tapi kalau kita bicara soal program studi, rasanya kurang lengkap kalau kita nggak bahas soal sarana prasarana. Ya. Mungkin kira-kira universitas terbuka menyediakan sarana prasarana seperti apa yang mungkin bisa dinikmati oleh mahasiswa? Mungkin dari Pak Yusrizal. Baik, kita dalam hal penunjang pembelajaran ya atau perkuliahan di UT ini menyediakan fasilitas baik berupa kegiatan untuk pembelajaran maupun kegiatan untuk evaluasi hasil belajar. Jadi kita bersama kemitraan sekarang dengan sentra layanan UT yang bisa diakses oleh mahasiswa kapan dan di mana saja, menyediakan fasilitas belajar. Seperti tadi kalau ada kebutuhan tentang pembelajaran online, mereka bisa mengakses di sana, bisa menggunakan fasilitas di sana tanpa harus menggunakan peralatan dia sendiri yang mungkin dia belum punya atau belum tertunjang dengan kondisi daerah mereka gitu. Jadi mereka tinggal bergabung, datang, karena sentra layanan UT didirikan itu juga memiliki standar khusus ya Pak, yang harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan kita, yang harus kita jadikan mereka sebagai tempat-tempat latihan atau belajar mahasiswa. Dan untuk diketahui bahwa saat ini kita sudah punya 16 sentra layanan UT, dan ke depan itu akan bertambah 3 baru lagi. Dan ini menjadi pengawalan yang sempurna bagi kami untuk menjaga agar mahasiswa itu tahu arahnya dalam kuliah, tahu belajar dan bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Gitu. Oke, jadi memang terus dijaga ya pengembangan inovasi terkait dengan program studi maupun sarana prasarana yang disediakan untuk menunjang kegiatan mahasiswa. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu sebelum masuk ke segmen berikutnya, segmen terakhir. Jangan kemana-mana pemirsa TVRI, tetaplah bersama kami hanya di Beredok.